Oke, saya share Bella. Ya, jadi seperti biasa, jangan lupa presensi ya. Jangan lupa presensi kehadiran di Bella. Lalu kita saat ini memasuki pertemuan ke-12. Ya, jadi pertemuan kemarin kita sudah banyak menghabiskan untuk materi inventory, persediaan. Ya, jadi memang kompleks dan memang banyak bahasan dan pelajaran dari kemarin presentasi bahwa kita harus cermat ya melihat kasusnya ya pertanyaannya. Nah, sekarang mari kita mulai masuk ke chapter yang baru, yaitu tentang audit kas, ya, kas dan ya instrumen keuangan lainnya ya. Jadi di sini kita akan membahas kas aset lancarnya ya. Nah, kas dan setara kas. Oke. Jadi seperti biasa bisa di-download ya PPT-nya, materinya, lalu prosesnya kita mengadakan Zoom. Lalu tugasnya ya kita kembali ke semula yaitu ada dua macam ya, ada pilihan ganda dan juga ada tugas kasus pendek ya. Nah ini tugas kasus pendeknya untuk kas ya dan setara kas. Nah jadi mohon bisa dikerjakan ya dengan baik ya, khususnya mungkin yang sudah tahu nilai ujiannya. Maaf, nilai ujiannya sudah tahu nggak ya? Belum ya? Belum bisa dilihat ya? Sudah Pak, sudah bisa. Sudah ya, sorry. Oh iya sih, saya input di Bella ya, maaf ya. Oke, jadi itu ya. Kalau misalnya ada sekali lagi, kalau misalnya ada yang ingin bertanya kenapa ini salah atau gimana, silakan ya WA saya. Oke, jangan lupa mengerjakan semua tugas ya supaya mendapatkan nilai tugas yang terbaik, tertinggi. Oke. Nah, sekarang mari kita masuk. Oh ya, ini deadline-nya lama ya karena kan libur ya. 1 Mei ya. 26 sampai 1. Oh iya, nanti saya perpanjang sekarang aja deh. Kan apa? Lebaran ya, kalau kalian lihat pengumuman kalender akademik itu liburnya mulai hari Jumat ini ya, tanggal 29. Ya, setelah itu kita baru masuk lagi itu tanggal 9 ya. Jadi ini saya setnya sampai tanggal 8 aja ya. Oke, lalu yang tugas kasusnya juga. Jadi tolong bisa dikerjakan dengan baik ya. Belajar dulu, lalu dikerjakan. Supaya nilainya maksimal. Bentar. Lalu yang ini tugas juga deadline-nya saya perpanjang. Availability-nya sampai tanggal 8. Oke. Oke, sekarang mari kita lanjut ke materi, yaitu PPT. Ya. Oke, PPT. Sudah kelihatan ya? Maaf. Sudah Pak. Ya, thank you Ingrid. Oke, mari kita mulai pertemuan kita pada minggu ini ya, yaitu tentang kas dan instrumen keuangan. Jadi di sini saya ingin menekankan ya. Jadi di sini saya ingin menekankan kalau kalian selama ini menjurnal kan apa-apa pada kas ya. Nah, saya ingin menekankan di sini kalau kas ya dan bank itu beda ya. Sekali lagi, kas dan bank itu beda. Kalau kas identik ya, kalau kita di lapangan ya, itu identik dengan uang tunai ya, lembaran uang 100.000, lembaran uang 50.000, koin 100 rupiah, 500 rupiah, ya itu yang tunai. Tunai itu kita ibaratnya adalah kas. Tapi kalau bank ini ya apa yang transfer ya rekening bank. Dua-dua ini itu sama-sama diakui sebagai komponen dari kas dan setara kas. Tapi yang ingin saya tekankan, kas dan bank ini beda. Cara ngauditnya juga beda. Jadi, maksud saya adalah jika nanti di lapangan, misalnya kalian bekerja, kalian diminta menjurnal. Jangan semua, kalau misalnya ada pendapatan uang masuk, uang keluar, itu jangan semua di jurnal pada kas. Tapi lihat dulu transaksinya, tunai atau enggak. Ya.
kebanyakan transaksi itu pakai bank ya, kebanyakan ya. Jadi hati-hati, kas dan bank sangat berbeda. Oke. Nah, sekarang mari kita lanjut. Nah, di sini kalian akan mempelajari beberapa hal. Pertama, tipe-tipe kas dan juga instrumen keuangan lain. Lalu hubungan ya, hubungan dari kas, akun kas di sini yang dimaksud adalah kas dan setara kas ya. Ya, kas ya. Cash ini cash and cash equivalent. Ya, hubungannya dengan siklus-siklus transaksi lainnya ya. Jadi tidak cuma inventory ya, tidak cuma persediaan yang ada hubungannya, banyak hubungannya dengan siklus transaksi lain. Tapi ternyata kas itu juga banyak. Nanti kita lihat. Lalu berikutnya kita gimana sih caranya ngaudit kas ya. Setelah itu kalian juga akan mengetahui gimana caranya kita ngaudit kas kalau ternyata ketahuan ada semacam fraud, kecurangan ya. Kalau ada kecurangan itu gimana caranya memperpanjang audit tesnya ya, pengujian auditnya. Karena kalau kalian ketahui kas itu paling apa ya, bisa bilang aset paling lancar ya, aset paling liquid. Karena aset paling lancar, hilangnya juga gampang. Nah, kebanyakan banyak kasus kecurangan itu karena kecil-kecil ya, misalnya kasirnya bawa lari duit lah, salesnya bawa lari duit lah, apa ditilep sendiri lah, kas uangnya langsung dihilang gitu ya. Nah, itu yang sering terjadi. Lalu tentu saja ada audit test untuk yang lainnya juga. Oke, ini adalah yang akan dipelajari. Nah, mari kita pertama masuk ke apa sih jenis-jenis kas dan juga instrumen keuangan lain. Oke. Nah, ini bisa dibilang ya, kita masuk dulu ke general cash account ya. Kan bisa lihat gambar ini. General. Di sini kalian bisa lihat ya, semuanya masuk. Kayak semuanya itu kesetor melalui general cash, nanti baru bisa keluar ya. Jadi kalau ada kayak pemasukan ya, ujung-ujungnya pasti masuk ke general cash dulu. Nanti kalau misalnya ada pengeluaran baru dari general cash. Nah, general cash ini kayak apa sih maksudnya? Ya kas pada umumnya ya yang dipakai. Jadi kalau kita induk perusahaan, kita punya cabang ya. Cabang ini pun nantinya akan transfer ke induk ya. Kayak gitu juga ya sama. Dan misalnya ada apa-apa, semua itu akan lari ke general cash ini dulu, akun general cash. Nanti kalau misalnya ada pengeluaran ya dari general cash ya, kayak gitu. Jadi semacam terpusat ya, kayak gitu. Oke. Nah, apa aja tipe-tipenya? Nah, ini mungkin yang pernah dengar. Ada yang namanya istilahnya ini ya, bentar ini dulu. For most organization virtually all cash receipt and disbursement flow through this account-nya, seperti yang tadi saya bilang, semuanya pasti melalui general cash. Nah, lalu ada beberapa type ya, tipe kas. Nah, mungkin ada yang pernah dengar ini Impress account ya. Impress account ya. Jadi many company establish a separate account for payroll to improve internal control over payroll disbursement. Nah, di sini saya ingin menekankan kalau ada beberapa, kalau kita buka perusahaan, kita kan pasti buka rekening bank ya, pasti ya. Kita sendiri orang pribadi pun begitu. Nah, kita ngomong konsep perusahaan. Perusahaan ya minimal itu pasti punya 2 buku tabungan. Ya ini anggap aja buku tabungan. Ya, buku tabungan A, buku tabungan B. Minimal itu pasti 2. Nah, buku tabungan A itu biasanya yang dipakai buat sehari-hari, operasional sehari-hari. Beli barang lah ya, jual barang, uangnya masuk lah, semua yang hubungannya operasional itu masuk ke buku bank A, buku rekening bank A, anggap aja gitu ya. Nah, perusahaan juga punya satu akun bank ya yang khusus untuk gaji, ya, gaji. Nah, gaji ini biasanya angkanya itu tetap ya. Jadi akun gaji, kalau kalian tahu kan, kita kan kalau kerja nanti kan dapat gaji. Nah, gaji itu kan biasa ditransfer secara apa ya? Ada banyak sekarang yang pakai auto debit ya. Jadi kita punya misalnya di sini rekening banknya kita punya uang 1 miliar. Nah, biasanya kita tiap bulan itu kurang lebih bayar gaji 900 juta misalnya. Nah, kita itu punya Impress account yang nilainya 1 miliar. Nanti ketika hari gajian, nah ini akunnya akan terpotong 900 juta.
Jadi kan sisa 100 juta nih. Nah, impress account itu artinya akun itu akan mempertahankan saldo yang sudah ditetapkan. Jadi kalau sudah 100 juta, nanti akan diminta untuk mengisi lagi 900 juta, sehingga akun itu akan tetap nominalnya 1 miliar. Jadi nanti kalau misalnya ada pembayaran gaji lagi, di auto debit lagi, terus nanti diminta setor lagi, dan seterusnya. Jadi saldo dari bank ini tetap nilainya 1 miliar, ya, impress account. Ya, nah, sama juga halnya konsepnya dengan ini, Impress Petty Cash Fund, ya, Impress Petty Cash Fund. Nah, kalau yang ini nominalnya besar karena akun bank, kalau yang Petty Cash Fund itu kayak dompetnya kasir lah ya. Jadi kasir itu punya dompet. Nah, dompet ini isinya misalnya 20 juta, ya misalnya ini. Nah, 20 juta ini kan kalau sehari-hari itu kan banyak ya, entah ada yang beli bensin 300.000 ya, biasanya bensin paling banyak, entah ada yang beli peralatan kantor 100.000 ya, bolpen apalah ya, terus ada beli kertas atau tinta berapa gitu ya. Nah, ini kan saldonya 20 juta ini akan berkurang. Nah, berkurang misalnya akhirnya jadi tinggal 2 juta misalnya. Nah, di suatu perusahaan, mestinya ini sudah pernah diterangkan, di suatu perusahaan, mereka yang menerapkan ini, Impress Petty Cash Fund, mereka itu punya kebijakan di mana pada tanggal tertentu, ya, pada tanggal tertentu, saldo kas kecil ini harus 20 juta lagi. Atau ada kebijakan pada nominal tertentu, misalnya di bawah 2 juta, saldo kas ini harus diisi lagi jadi 20 juta. Jadi maksud saya adalah setiap tanggal 31, maksudnya setiap akhir periode, itu akun ini biasanya nilainya tetap nilainya itu 20 juta. Nggak berubah walaupun mungkin ada pemakaian. Karena diasumsikan saldo ini akan tetap impress ya 20 juta terus. Ya, seperti itu. Inilah yang dimaksud impress ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu terkait impress, account impress, petty cash. Nih ya, kalian bisa lihat preset amount. Jadi nilai yang memang sudah di-set sekian. Ya, kalau 20 juta ya dipertahankan 20 juta terus. Ada kebijakan nanti akan balik 20 juta, akan diisi jadi 20 juta lagi kayak gitu. Jadi kayak ada dompet kecil yang selalu ready untuk dibelanjakan ya. Nggak usah harus otorisasi dari pihak top manajemen, nggak perlu ya kayak gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Nah, oke, saya lanjut ya. Lalu tentu saja ada branch bank account. Jadi kalau perusahaan punya kayak nggak usah itulah ya, nggak usah induk dan anak ya. Kalau kita punya perusahaan, kita kan nanti punya toko gitu ya, atau mungkin stand ya, stand makanan lah. Nah, stand itu kan punya dompetnya sendiri kan, nah atau punya bank akunnya sendiri ya, toko apalah. Nah itu kan nanti toko itu kan ya dianggap punya branch bank account ya, mereka punya buku rekening sendiri ya, dan nantinya tentu saja dia akan menyetor ke general cash ya, akan disetor gitu. Nah, jadi ada juga yang namanya branch bank account. Jadi di sini contohnya adalah multinational company ya, ada induk dan anak. Nah, company operating in multiple location often have separate bank account at its location ya. Jadi anggap aja punya perusahaan, punya toko bangunannya ada di barat, ada di timur Surabaya gitu ya. Nah, itu nanti ya akan setor ke perusahaannya gitu ya. Ya kayak gitu kurang lebih. Branch bank account. Jadi biasanya setiap lokasi itu punya bank akunnya sendiri, akun banknya sendiri. Ya. Lalu tentu saja selain yang operasional sehari-hari ini, ya financial instrument ini nggak semua perusahaan ada ya, kayak saham lah, deposito lah, apa itu ya, banyak yang investasi jangka pendek. Belum tentu ada, tapi ya ini termasuk dalam cash and cash equivalent ya, yang jangka pendek. Marketable securities ya, ini saham, derivative instrument seperti obligasi ya, hedging activity ya, lindung nilai ya. Nah, ini juga ada termasuk financial instrument. Tidak semua perusahaan ada ya. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan terkait tipe-tipe kas ya, tipe-tipe kas. Logikanya di sini ya, logikanya.
Oke, saya lanjut. Nah, mari sekarang kita lihat hubungan dari kas dengan siklus transaksi lainnya. Ya. Nah, mari kita lihat. Ini adalah yang ada di buku kalian ya. Jadi, ya kalian perhatikan di sebelah sini ya. Nah, ini adalah akun kasnya. Nah, dan biasanya yang dipakai itu ya cash in bank ya. Ini yang saya bilang ya. Kas ya dan bank itu beda. Dan biasanya yang paling banyak dipakai itu bank. Kas ini lebih identik dengan transaksi tunai, ya transaksi tunai. Dan biasanya kalau sehari-hari operasional kebanyakan efeknya langsung ke cash in bank. Ya, bayangin ya, biasanya kalau kalian lihat apa kayak stand-stand gitu atau mungkin toko-toko kecil, mereka itu setiap hari itu setor ke bank, ya, setor ke bank ya, setor gitu. Nah, setornya itu nanti ya ke general cash itu. Nah, biasanya karena setor, nah transaksinya setor berarti kan hubungannya dengan bank. Nah, biasanya ya akun bank ini yang paling banyak dipakai dalam penjurnalan ya karena transaksinya kebanyakan memang via bank, nggak tunai ya. Kalau tunai kan nominalnya kecil. Oke, nah mari kita lihat ya. Nah, kita coba lihat dari yang paling kiri atas. Nah, yang paling kiri atas ini adalah yang pertemuan ke-8 kita yaitu tentang siklus pertemuan UTS ya. Pertemuan 8 ya, tentang capital acquisition and repayment ya. Jadi ini tentang pendanaan ya, funding. Funding itu kan ada dua macam. Ada yang pakai hutang ya, ada yang pakai capital, saham ya. Nah, ini misalnya saham nih. Kalau kita punya saham ya, ya di sini ya dapatnya duit ya. Sahamnya tercipta, ekuitasnya bertambah, terus karena kita menerbitkan saham ada yang beli, dapatnya duit cash in bank masuk. Terus misalnya karena kita saham nantinya ada saatnya kita bayar dividen. Nah, ketika bayar dividen, kasnya berkurang lalu ini debitnya adalah dividen, utang dividen. Ini pada saat diumumkan ya, dividen diumumkan. Kayak gitu ya. Dibayarkan. Utangnya berkurang ya, dibayarkan hutangnya berkurang. Kan sebelumnya pengumuman dulu bertambah dividen payable-nya. Ketika dibayar, hutangnya berkurang ya. Lalu tentu saja juga ada yang kalau kita jual saham, ada saham yang dibeli di atas nilai par ya. Ya, sehingga itu juga menambah uang di bank ya, karena mereka membeli di atas nilai parnya ya, nilai originalnya. Nah, ini yang tentang capital acquisition. Oke. Nah, terus kalau kita bicara tentang acquisition and payment ya, beli persediaan lah, bayar tunggaan lah, bayar listrik, air, ya hutangnya berkurang. Nah, yang berkurang di sini adalah kasnya ya, di sini. Pembayaran hutangnya berkurang, kasnya berkurang ya. Kayak gitu. Simple. Lalu kalau misalnya ada penjualan ya gampang, kalau ada penjualan ya berarti dicatat di debit, uang dapat duit terus mengakui penjualan ya, penjualan ini bertambah. Nah, terus kalau misalnya ada yang pelunasan piutangnya berkurang ya. Terus kalau misalnya diskon dan lain-lain ya bertambah sendiri. Nah, nanti ujung-ujungnya pelunasan itu akan menambah uang lagi ya. Ya, seperti itu. Ini yang tentang penjualan. Lalu kalau tentang gaji ya gampang, kalau ngomong gaji ya pasti pengeluaran semua ya, uangnya berkurang semua ya. Nih, bayar gaji tentang ya accrue gaji. Terus ada PPh juga, ada ini tax expense juga ya, accrue. Ya, kayak gini. Bayar gaji uang berkurang. Ya, jadi ada 4 siklus ya bahkan di sini ya. Siklus ya semua ya ini. Capital acquisition, terus ini siklus acquisition, ini siklus penjualan, ini siklus penggajian. Ya, seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan terkait hubungan dengan siklus transaksi lainnya? Oke, mari kita lanjut ya. Oke. Nah, di sini kalian bisa lihat yang bagian atas ini dulu. Auditor itu harus bisa membedakan ya, distinguish itu membedakan. Antara apa? Jadi gini, bedakan ya dua prosedur ini ya. Prosedur yang pertama tentang verifikasi
client's reconciliation of cash balance. Yang kedua, verifikasi apakah kas yang tercatat yang di general ledger itu benar-benar mencerminkan transaksi yang ada. Ya, oke. Nah, ini adalah dua hal yang bisa dibilang berbeda ya, tapi kelihatan sama. Jadi gini, verify the client reconciliation of the cash balance. Nah, kalau kalian pernah belajar ya akuntansi ya pasti ya, itu ada proses yang namanya rekonsiliasi ya, rekonsiliasi. Rekonsiliasi itu gampangannya itu ada dua data berbeda ya, terus dicocokkan. Nah, ada dua, yang anggap aja data A, ini data B. Jadi proses rekon itu pasti minimal satu data dan satu data. Nah, proses rekonnya mencocokkan, mestinya sama ya, walaupun pihak yang menerbitkan beda. Paling gampang ya, ini adalah catatan perusahaan ya, yang A ini adalah catatan perusahaan ya, catatan perusahaan, yang B ini adalah rekening koran dari bank. Jadi ada proses rekonsiliasi. Kira-kira sudah benar nggak ya proses rekonsiliasi yang dibuat oleh klien? Sekali lagi, proses rekonsiliasi itu yang buat adalah klien atau perusahaan. Tugas kita sebagai auditor itu melakukan verifikasi. Ya, apakah rekonsiliasi yang mereka lakukan itu sudah benar atau enggak. Ya, jadi sekali lagi bukan kita yang buat ya, bukan auditor yang buat rekonsiliasi tapi klien. Ya, seperti itu. Tolong diingat ya. Bukan auditor yang buat rekonsiliasi tapi klien. Tugasnya auditor itu melakukan verifikasi. Sudah benar nggak proses rekonsiliasinya? Kita cek ulang. Oke? Lalu yang berikutnya verifikasi apakah benar ya kas yang tercatat di general ledger itu memang benar-benar terjadi ya, benar-benar ini keterjadian occur ya. Jadi apakah memang transaksi ke A nilai 100 ya yang dicatat ini DGL, ini tercatat DGL. Apakah benar pada saat kalian ngecek invoice gitu ya, atau mungkin invoice atau mungkin kalian ngecek surat jalan, ternyata benar memang nilainya 100. Nah, ini apakah benar? Nah, ini yang kalian melakukan verifikasi. Jadi beda ya. Kalau yang tadi verifikasi rekonsiliasi ya, mereka pun sudah melakukan rekonsiliasi, kalian tinggal mengecek. Nah, kalau yang ini kalian melakukan seperti vouching gitu ya, cari dokumen terus dicocokkan dengan general ledger ya. Ini proses tracing itu ya. Tracing, vouching gitu ya. Melihat dokumen ke master file. Yang satunya melihat master file ke dokumen ya. Oke. Sampai sini dulu ada pertanyaan terkait ini, perbedaan yang harus dibedakan karena dua prosedur ini yang biasanya kita lakukan ya untuk mengaudit kas ya. Satunya ngecek yang tercatat di GL itu benar-benar terjadi sesuai transaksi yang ada, yang satunya ngecek rekonsiliasi. Biasanya dua ini yang paling utama. Tapi ini banyak kerjaannya. Silakan jika ada pertanyaan. Oke, saya lanjut ya. Nah, sekarang mari kita masuk ke bank rekonsiliasi dulu. Nah, saya mau kasih ingat lagi, cash ya dan bank itu beda. Jadi bank itu punya bank rekonsiliasi sendiri, cash itu punya cash rekonsiliasi sendiri. Nah, sekarang mari kita lihat yang bank rekonsiliasi dulu. Oke. Test of the bank reconciliation often identify this misstatement. Biasanya kita menemukan ya salah saji seperti ini kalau kita melakukan bank rekonsiliasi. Oke. Yang pertama ya gagal ya. Failure to include a check that has not cleared the bank on the outstanding checklist even though it has been recorded in the cash disbursement. Jadi ceritanya perusahaan itu ini catatan perusahaan ya. Ini catatan perusahaan. Ini catatan rekening koran. Kalau bank rekonsiliasi itu pasti membandingkan ini ya, pasti membandingkan catatan perusahaan dengan catatan rekening koran. Ya, rekening koran bank. Bisa dibilang ini adalah catatan yang dibuat perusahaan, ini adalah catatan yang dibuat bank.
Ya, logikanya semua transaksi yang ada itu pasti tercatat di rekening koran. Ya, logikanya gitu. Jadi mestinya saldo akhirnya ya itu mestinya sama. Harusnya sama, tapi pada realitanya nggak pernah sama ya. Nah, nggak pernah sama ini ada dua hal, berarti ada yang perlu disesuaikan atau ada yang perlu ya nggak perlu disesuaikan ya. Oke, mari kita lihat dulu penjelasannya. Failure to include a check that has not cleared the bank on the outstanding checklist ya, outstanding checklist. Nah, jadi gini, ini adalah catatan bank perusahaan. Kita kalau bayar ya, bayar duit pay ya, kalau kita bayar, kadang itu kita bayarnya itu nggak via tunai ya, kita tuh biasanya nggak pakai tunai, jarang. Kita juga nggak mesti pakai transfer ya, nggak mesti. Tapi biasanya kalau pengusaha mereka itu pakai semacam cek ya, atau biasanya mereka pakainya disebutnya giro ya, cek giro ya. Jadi ada semacam dokumen, bukan dokumen ya, apa kayak alat pembayaran ya, tapi berupa cek. Nah, cek ini biasanya dibayarkan ya. Jadi PT ini menerbitkan cek ya, anggap aja ini cek. Ya, ini cek diberikan ke supplier ya. Jadi kita akan membeli suatu barang ya. Diberikan ke supplier ini. Cek ini diberikan ke supplier. Nah, sama perusahaan itu sudah dicatat sebagai pengeluaran kas. Ya, sama perusahaan ya, ini ya perhatikan. Sama perusahaan itu sudah dicatat sebagai cash disbursement atau pengeluaran kas, sudah di jurnal. Tapi ya pada saat kita melakukan rekonsiliasi ke rekening koran, ini ya, kita melakukan rekonsiliasi. Ternyata transaksi pengeluaran kas ini itu nggak ada di rekening koran, nggak kecatat ya, tidak tercatat. Ya, nah gitu ya. Jadi tidak tercatat. Nah, jadi ini yang perlu diklarifikasi. Kenapa di rekening koran belum tercatat, tapi di catatan perusahaan sudah dicatat. Nah ini yang harus ditelusuri. Apakah jangan-jangan perusahaannya memang salah? Harusnya belum boleh dicatat, tapi sudah dicatat. Atau mungkin ya, jangan-jangan perusahaan ini sudah benar nyatetnya, cuman belum tampak di rekening koran karena cek ini belum bisa dicairkan. Oke, saya coba ini ya. Saya coba tulis dengan kata-kata. Jadi gampangannya kalau outstanding check itu ada dua kondisi. Pada saat peristiwa seperti outstanding check itu anggapannya perusahaan bayar ya, tapi di rekening koran itu tidak tercatat. Nih ya, nih bisa dilihat ya. Perusahaan bayar, tapi di rekening koran tidak tercatat. Itu ada dua opsi. Bentar. Opsi pertama, ini saya coba tambah. Opsi pertama itu karena biasanya pakai cek giro ya. Cek, saya ngomong cek aja ya. Pembayaran via cek, cek yang dibayarkan ya. Belum dicatat perusahaan. Cek yang dibayarkan sudah dicatat perusahaan, Cek yang dibayarkan sudah dicatat di perusahaan, tapi cek dua kondisi tadi, PT sudah bayar pakai cek, tapi di rekening koran tidak tercatat. Cek yang dibayarkan belum jatuh tempo, ya, tapi sudah dicatat perusahaan. Yang kedua, cek yang dibayarkan sudah bisa dicairkan, tapi belum tampak di rekening koran. Oke. Yang dibayarkan belum jatuh tempo. Nah, oke. Ini ya, coba perhatikan dua kondisi ini ya. Nah, saya sekarang mau tanya kepada kalian ya. Ya, sesekali lah ya.
Menurut kalian, kondisi 1 dan 2 ini, ya, dilihat ya, kondisi 1 dan 2 ini, mana yang perlu dilakukan jurnal penyesuaian? Sekali lagi, dari dua kondisi ini, mana yang perlu dilakukan jurnal penyesuaian? Ada yang tahu jawabannya? Ada yang tahu? Di logika aja, dicoba di logika. Ada yang tahu mana yang harus dilakukan jurnal penyesuaian? Pak, menurutku yang 1. Oke, alasannya bisa dikasih tahu? Soalnya kan yang 1 kan kayak kita belum terima pembayaran tapi sudah mencatat pembayaran. Ya, sip. Benar Yudhistira. Gitu ya, logikanya gampang ya. Itu ya. Jadi audit ini sebenarnya cuma pakai logika aja. Ya, benar ya kata-katanya Yudhistira. Jadi yang ini yang perlu dilakukan jurnal penyesuaian, AJE ya, Adjustment Journal Entry. Sedangkan yang ini itu ya sudah. Jadi kalau yang kedua ini kenapa nggak perlu dilakukan penjurnalan? Jadi gini ya. Ini ceritanya klien kita tuh yang bayar pakai cek. Nah, yang terima cek itu belum dicairkan karena jadi yang terima cek itu sudah dapat ceknya, tapi dia belum ke bank untuk mencairkan, belum di clearing. Nah, padahal dalam masa itu sudah bisa dicairkan. Jadi contohnya kayak gini ya, saya kasih kondisi. PT AAA bayar utang pakai cek giro. Nah ya, cek giro jatuh tempo 29 Desember 2020 misalnya. Nah, pada rekening koran bank ZZZ transaksi tersebut tidak ada, ya tersebut tidak ada. Nah, jadi gampangannya kayak gini. Nah, PT AA bayar utang pakai cek giro. Nah, cek gironya itu sebenarnya sudah bisa dicairkan pada bulan Desember. Tapi yang nerima di waktu dicek di rekening koran ternyata transaksi tersebut tidak ada. Setelah dicek ternyata ya supplier atau penerima cek belum mencairkan cek tersebut di bank. Ya, otomatis kalau belum dicairkan, ya pasti nggak ada di rekening koran, simple. Ya, dan ini itu tentu saja diakui sebagai ya pengeluaran kas karena pada sifat dasarnya, nature-nya, pembayaran ini sudah harusnya diakui pada 29 Desember. Nah, seperti itu ya. Nah, beda ceritanya dengan yang kondisi pertama. Kondisi pertama gampangnya kayak gini. PT AA bayar utang pakai giro. Gironya jatuh tempo 3 Januari 2021. Waktu dicek ya belum ada. Kenapa? Ya karena supplier belum bisa mencairkan cek tersebut di bank per 31 Desember 2020. Ya gampangannya gini. Ya belum bisa. Tapi sama perusahaan sudah dicatat, ya itu kan salah ya. Jadi ceknya itu baru bisa diakui tahun depan ya, tapi sama perusahaan ini sudah dicatat. Makanya perlu dilakukan penyesuaian ya, kayak gitu ya logikanya ya. Oke. Nah,
Yang dimaksud, nah sekarang itu logikanya. Nah sekarang saya mau bilang, yang dimaksud outstanding check yang biasanya ditemui oleh auditor, sorry, saya kembali lagi, biasanya ya, kita ngomong biasanya, ya, pada saat melakukan rekonsiliasi bank, ya, itu kita biasanya pasti menemukan dua hal ini, outstanding check dan deposit in transit. Dan dua jenis transaksi ini itu biasanya ya itu tidak perlu dilakukan penyesuaian. Karena kasusnya tuh seperti yang ini. Kasusnya itu seperti ini. Nah, kasusnya itu ya seperti yang ini. Ya, kurang lebih yang ini yang kasus outstanding check. PT kita bayar pakai cek, tapi karena cek itu baru bisa jatuh tempo. Sorry. Oh, sorry, salah. Biasanya yang ini. Nah, sorry. Nah, biasanya yang ini. Nah, ini yang transaksi outstanding check yang biasanya kita temui sebagai auditor, dan itu biasanya tidak perlu dilakukan penyesuaian. Karena ceknya memang benar jatuh tempo pada akhir tahun, ya, dan sudah dicatat sama perusahaan, jadinya benar, tapi sama supplier penerima cek itu belum dicairkan. Sehingga karena belum dicairkan, belum tampak di rekening koran. Dan ini tidak apa, dicatat sama perusahaan, tidak masalah. Ya, ini yang biasanya ditemukan untuk outstanding check. Ya, jadi biasanya yang kita temukan itu ini, yang tidak perlu dilakukan AJE. Nah, maksud saya adalah gara-gara ini, makanya ya catatan perusahaan dan catatan rekening koran selalu nggak sama, ya. Gara-gara ada yang kayak gini, ya sudah bisa dicatat, tapi di rekening koran belum ada. Nah ini yang biasanya dilakukan dan ini tidak perlu dilakukan penyesuaian. Dan ini yang selalu menyebabkan angkanya selalu beda. Bentar ya, saya buka file yang tidak usah di save dulu. Oke, saya share lagi PPT-nya. Nah, itu logika outstanding check ya. Mana ya tadi? Oh, saya salah buka file. Bentar ya. Nah, oke. Nah, itu adalah pengertian dari outstanding check ya. Jadi hati-hati, rekening koran sama catatan perusahaan biasanya pasti beda. Gara-gara salah satunya adalah adanya outstanding check. Sudah dicatat sama perusahaan, tapi belum ada di rekening koran. Dan itu nggak masalah, nggak perlu disesuaikan. Oke, kita lanjut. Tapi kalau yang pakai yang kondisi satu tadi, ya harus disesuaikan, ya, karena belum bisa cair, tapi sudah dicatat. Oke, cash received by the client subsequent to the balance sheet date but recorded as cash received in current year. Nah ini, kalau yang ini penerimaan, penerimaan. Jadi gampangannya gini, ada uang masuk, ya, ada cash received. Oke, jadi ada pembayaran ya, pelunasan piutang, paling gampang pelunasan piutang pakai cek, ya cek giro itu, ya, jatuh tempo 2 Januari 2022. Nah, tapi sama perusahaan mencatat di tanggal 29 Desember 2021. Ini pasti nggak boleh. Logikanya ya, uang ini baru bisa diakui sebagai penerimaan kas, penerimaan uang itu pada tanggal 2 Januari. Karena ceknya baru bisa dicairkan
2 Januari. Tapi jika perusahaan catat di tanggal 29 Desember, ya salah. Ya. Ya, ini saya tambah. Walaupun perusahaan menerima cek tanggal misalnya 20 Desember 2021. Ya, walaupun perusahaan sudah terima cek tanggal 20 Desember, tapi kalau jatuh temponya itu 2 Januari, ya mohon maaf, jangan dicatat, ya, nggak boleh. Karena secara kepemilikan uang, ya sekali lagi ownership, secara kepemilikan uang itu baru bisa dimiliki 2 Januari, bukan 20 Desember. Ya kayak gitu ya. Nih, klien subsequent itu berarti setelah tanggal neraca, tapi dicatat pada tahun berjalan, pada tahun 2021. Nggak boleh, ya. Ini salah. Oke, clear? Berikutnya, deposit recorded as cash receipt near the year end, deposit in the bank in the same month, and include in the bank reconciliation as a deposit and transit. Deposit recorded as cash receipt near the year end, deposited in the bank in the same month. Ya, ini yang sama ya, bentar. Nih, ya ini masih ada. Nah, gini. Deposit in transit, saya mau cerita dulu. Nah, kalau tadi outstanding check itu berarti perusahaan yang membayar, ya jadi ceknya itu masih berjalan, ya masih outstanding, masih belum bisa, ya masih outstanding. Sedangkan kalau deposit in transit itu kita itu terima uang, ya terima deposit. Jadi biasanya terima pelunasan piutang, kita terima uang, tapi masih in transit. Anggap aja kayak masih dalam perjalanan, uangnya masih dalam perjalanan, ya kayak gitu. Nah, tapi di sini ceritanya yang kayak gini, sama perusahaan itu dicatat di tanggal 29 Desember, padahal uang itu masih berjalan, ya, dan baru bisa dicairkan pada tanggal 2 Januari, ya. Jadi masih ada deposit in transit. Ya kayak gitu, gampangannya kayak gitu. Ya. Oke, saya lanjut. Payment on not payable debit directly to the bank balance by the bank, but not enter in the client records. Payment on not payable debit directly to the bank balance by the bank, but not enter in the client records. Oke, jadi kalau yang terakhir ini ya gampangannya saya kasih contoh misalnya auto debit, ya, auto debit. Nah, kalau auto debit ini kan adalah mekanisme bank yang secara otomatis memotong saldo rekening saldo rekening kita. Nah, tapi perusahaan lupa mencatat, lupa menjurnal transaksi ini, ya transaksi ini. Nah, jadi secara rekening koran itu sudah terpotong saldonya, tapi perusahaan lupa jurnal transaksi ini. Ya salah dong. Ya perusahaan harus menyesuaikan. Kalau memang saldonya terpotong, ya tolong perusahaan juga memotong, ya menjurnal. Kayak gitu gampangannya. Dan ya transaksi-transaksi ini biasanya ditemukan pada saat kita melakukan bank rekonsiliasi. Ya. Kalau ada selisih, biasanya yang nemunya ya kayak gini-gini. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan terkait ini bank rekonsiliasi. Jadi sekali lagi, bank rekonsiliasi itu membandingkan dua dokumen, ya, dokumen perusahaan sama dokumen rekening koran. Dan biasanya ini pasti beda, selisih, different. Saldonya nggak sama, pasti. Ya gara-gara ada begini-begini. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ya, jadi kalau jadi auditor, diminta untuk ngaudit kas dan setara kas, kalian pasti melakukan ini, bank rekonsiliasi, pasti. Ngecek bank rekonsiliasi. Oke, mari kita lanjut. Berikutnya tentang rekonsiliasi kas. Ya, jadi bukan bank, tapi kas. Oke, kalau kas ini ya direkonsiliasi sama
ya bukti tunainya ya. Jadi kita menghitung uang ya. Jadi ada lembaran 100.000 ya, lembaran 50.000 gitu ya. Lembaran uang rupiah ya. Oh ini ada 20 ya. Oh ini ada 15. Nah, terus ini ya dihitung-hitung terus dibandingkan dengan catatan yang ada ya. Catatan perusahaan. Oke. Ya harusnya sama ya. Oke. Nah, jadi catatan gampangannya kayak ada catatan ini pemeriksaan fisik ya. Terus selain itu juga ada catatan dari kasir. Jadi kasir itu kan punya buku kasir ya, punya catatan sendiri. Nah, pihak perusahaan akuntan kan juga punya catatan sendiri. Ya ini diverifikasi lah ceritanya. Oke. Nah, kalau misalnya ada yang beda, itu banyak macam ya, banyak macam, tergantung kasus sebenarnya, nggak cuma ini aja. Gampangannya kayak kita gagal untuk menagih customer ya, gagal, jadinya nggak sama nilainya ya. Jadi maksudnya sudah ditagih, dianggap ada dicatat, tapi sebenarnya gagal ya, dicatat sama perusahaan, tapi sebenarnya transaksi ini gagal, jadi nggak ada pemasukan, tapi sama perusahaan dicatat. Ya itu ya, itu contoh. Terus ada juga yang paling sering terjadi kasus kecurangan adalah penggelapan ya, ditilep sendiri ya, masuk kantong sendiri ya. Jadi paling gampang itu biasanya penerimaan kas tunai ya. Jadi kita nggak tahu. Jadi paling gampang itu penerimaan kas tunai. Jadi kan ada misalnya customer itu bayar tunai, dianggap transaksi itu nggak ada, terus uangnya ditilep sama karyawan. Ya kayak gitu. Itu yang paling banyak banget terjadi. Terus yang kedua ini terkait ternyata ada pencatatan duplikat ya. Jadi dicatat 2 kali lah. Namanya kayak kita bayar 2 kali. Bayar yang kedua biasanya masuk kantong sendiri. Kalau misalnya terjadi kecurangan ya. Dianggap bayar vendor yang sama lagi gitu ya. Adanya duplicate payment untuk suatu invoice. Nah, ini hati-hati. Ini terjadi biasanya salah satunya kayak gini-gini. Yang berikutnya improper payment of officer personal expenditure. Ini yang paling banyak untuk kayak kalau saya temukan ya itu biasanya kartu kredit bos ya. Jadi kartu kreditnya pemilik atas nama pemilik sendiri ini dibebankan di perusahaan. Ya nggak boleh ya. Jadi kartu kreditnya manajer dibebankan di perusahaan. Ya nggak boleh ya. Personal expenditure biasanya paling banyak itu credit card. Terus berikutnya payment of raw materials that were not received. Ya, jadi belum diterima, dicatat gitu ya. Payment to an employee for more hours than he or she work. Jadi anggapannya kalau dia kerjanya 160 jam gitu ya per bulan misalnya, sama perusahaan dicatat 190 jam. Nah, 30 jamnya gimana? 30 jamnya masuk kantong sendiri ya, ditilep fraud. Jadi catatannya 190 padahal dia cuma kerja 160, ya karyawannya terima bayaran 160. Nah, tapi dilaporkan 190. Jadi otomatis uang perusahaan keluar 190 jam. Padahal 30 jamnya ditilep. Nah, ini kayak gini ya. Payment of interest of a related party for an amount excess in going rate. Jadi, nah ini juga hati-hati ya. Nah, saya mau kasih tahu ini yang cukup advance, di mana sekali lagi kalau ada related party ini ya, related party atau pihak hubungan istimewa itu harus hati-hati. Kalau kalian belajar akuntansi keuangan ya, semua transaksi atas pihak hubungan istimewa ya, pihak berelasi itu harus disclose semua ya, disclose ya, diungkapkan di laporan keuangan. Soalnya apa? Mereka kan karena sama-sama, gampangnya kayak sama-sama satu keluarga ya. Sama-sama satu keluarga, mereka bisa punya harga-harga spesial ya, harga-harga spesial yang itu tidak boleh seharusnya, tidak masuk akal. Jadi mereka kayak bermain sendiri. Nah, itu harus hati-hati. Nah, harus disesuaikan ya. Oke. Karena kan bisa merugikan pihak lain ya. Jadi kalau misalnya ada penanam saham, nah orang yang nanam saham lain itu dirugikan karena adanya permainan ini. Nah, kayak gitu. Jadi ini harus hati-hati. Karena mereka kayak menggunakan
tarif khusus lah. Nah, itu hati-hati, nggak boleh. Karena yang rugi nggak cuman merugikan pihak lain ya. Nah, kayak gitu. Oke, sampai sini dulu apakah ada pertanyaan? Biasanya ini yang terjadi pada saat kita melakukan rekonsiliasi kas. Ya, jadi sekali lagi ya ada dokumen, antar dokumen, pasti ya rekonsiliasi itu pasti satu dokumen dengan minimal satu dokumen lain. Nah, ini yang anggap aja kayak yang dicatat buku catatan yang memang terjadi, ini adalah catatan akuntansinya. Nah, biasanya yang dimanipulasi itu yang ini, ya, yang catatan akuntansi. Nah, ini harus dilakukan rekonsiliasi, cari bedanya, harusnya sama. Oke, ada pertanyaan sampai sini tentang rekonsiliasi bank, tentang rekonsiliasi kas. Oke, nggak ada ya. Saya lanjut. Oke, nah sekarang mari kita melakukan desain dan perform audit test-nya. Oke, secara general ya untuk metodologinya ya itu sama dengan ya ya transaksi siklus transaksi lainnya ya. Kita bisa lihat di sini yang pertama fase 1 ya, kita harus tahu dulu resiko bisnis perusahaan itu gimana. Setelah kita tahu, kita tentukan performance materiality-nya gimana, kita juga pelajari inherent risk ya, resiko bawaannya bagaimana untuk kas. Terus kita assess ya, kita uji kontrolnya ya, risiko pengendaliannya ya, CR-nya. Sama ya. Ini adalah ada dua kategori untuk internal control untuk kas ya. Pertama adalah siklus transaksi yang tadi ya, yang akan berhubungan dengan penerimaan kas dan pengeluaran yang ini ya. Ini ya, siklus transaksi ini ya dengan kas itu harus dikontrol ya. Lalu berikutnya adalah independent bank rekonsiliasi. Ini penting ya, biasanya dilakukan sama auditor atau mungkin pihak yang lain yang independen karena biasanya banyak yang beda dan nilai nominal di bank itu biasanya gede ya, besar, material biasanya. Jadi harus dilakukan independent bank rekonsiliasi. Kalau cash biasanya kecil nilainya, jadi nggak terlalu berat jadi perhatian ya. Tapi kalau bank biasanya nilainya besar-besar. Jadi perlu adanya independent bank rekonsiliasi. Biasanya ya sebulan sekali biasanya. Bergantung perusahaan. Nah, kalau sudah ya, jadi identifikasi risiko bisnis, terus batas materialitasnya, risiko bawaan, risiko kontrol, baru masuk ke TOC-nya dan STOT-nya. Setelah itu baru masuk ke analytical procedure, lalu masuk ke yang terakhir test of detail balance ya, memastikan saldonya ya. Nah, kebanyakan ya auditor melakukannya ini test of detail balance. Oke, ini contoh bank rekonsiliasi ya. Gampangannya kayak ini. Ini yang sama ini sama ya. Nah, ini saya coba tunjukkan ya. Yang seperti tadi saya bilang ya, bank rekonsiliasi itu berarti ada satu catatan. Ini adalah catatan perusahaan. Yang satunya adalah catatan rekening koran. Nah, kalian bisa lihat di sini. Nah, ini, ya, kalian bisa lihat ini. Ini adalah akun bank. Ini ya, kode akunnya 101. Nama akunnya General Account First National Bank. Ya, jadi yang atas ini, bagian ini, itu adalah catatan perusahaan. Nah, kalian bisa lihat saldo awal perusahaan, saldo awal akun General Account First National Bank ini adalah 109.000. Ternyata setelah ditelusuri, ternyata ada transaksi deposit in transit sama transaksi outstanding check. Nah, ini ya. Nah, nilainya sekian sama sekian, lalu ternyata ada juga bank error. Nah, biasanya yang dilakukan AJE itu bank error biasanya ya. Nah, 15.000. Sehingga saldo akhirnya menjadi 28.000. Ya, sekali lagi ya. Biasanya transaksi
rekonsiliasi yang paling sering ditemui biasanya itu pasti ada deposit in transit sama outstanding check. Yang satunya itu penerimaan kas, yang satunya itu pengeluaran kas. Tapi sama-sama belum dicatat sama rekening koran di rekening koran, belum dicatat oleh pihak bank, belum tampak di rekening koran. Ya, ini belum tampak di rekening koran. Dan biasanya yang di ACE itu yang error-error gini. Ya. Terus akhirnya didapat saldo akhirnya 28.000. Nah, ini adalah catatan perusahaan. Mari kita lihat rekening koran. Kalau rekening koran, kalian bisa lihat nih saldo awalnya 32.000 ya. Bisa dilihat ya, saldo awalnya aja sudah beda banget. Beda 70.000 ya, mengerikan. Nah, ternyata pada saat kita melihat rekening koran ya, pada saat kita melihat rekening koran ternyata ada ini unrecorded bank service charge. Jadi ini ya, ini kan bisa lihat adjustment ya, adjustment. Jadi ini yang perlu disesuaikan karena perusahaan belum mencatat beban administrasi bank ya. Bank service charge ini adalah beban administrasi bank. Jadi kalau kalian punya buku rekening ya, nah buku rekening kalian kan setiap bulan itu pasti ada biaya administrasi. Nah biasanya biaya administrasi ini lupa dicatat ya, nilainya kecil makanya 216 ya. NSF ini kalau nggak salah apa pendapatan jasa giro ya. Jadi kalau kalian lihat rekening kalian ya, buku tabungan kalian, selain beban ya, beban administrasi itu juga ada pendapatan deposito ya, ada pendapatan jasa, pendapatan bunga bank ya, pendapatan bunga bank ini misalnya. Ternyata ini juga lupa dicatat. Nah, gara-gara dua transaksi ini lupa dicatat, nah sehingga perbedaan itu mengakibatkan saldo akhirnya itu sama ya. Kalian bisa lihat akhirnya saldo akhirnya itu sama. Nah, ini ya. Jadi kalian perlu untuk mengidentifikasi ya, selisihnya itu karena apa? Oh, karena ada deposit in transit sekian, outstanding check sekian, ada bank error sekian. Di sisi satunya ternyata di rekening koran ada ya service charge yang belum dicatat oleh perusahaan dan ada pendapatan jasa giro yang belum dicatat sama pihak perusahaan. Oke, kayak gitu ya. Ini yang biasanya sering dilakukan. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, ini yang biasa dilakukan adjustment biasanya. Oke. Nah, sekarang saya mau kasih tahu ya, kenapa biasanya perusahaan itu gagal ya melakukan penyesuaian yang gampang ini. Jadi gini, saya kasih ilustrasi ya yang biasanya terjadi sama. Oke. Anggap aja ini ya, ini laporan ya, laporan keuangan. Laporan keuangan per 31 Desember 2021 ya. Oke. Perusahaan kalau tutup buku ya, kita ngomong tutup tahun ya, tutup buku. Itu pasti biasanya di bulan Januari. Kita ngomong anggap aja asumsinya bulan Januari. Jadi beberapa hari setelah tutup buku, anggap aja 5 Januari ya. Itu dia tutup buku. Nah, permasalahannya kenapa perusahaan itu biasanya yang melakukan tutup buku di awal tahun ini biasanya tuh lupa mencatat beban administrasi bank sama pendapatan jasa giro, pendapatan bunga bank ya, saya ngomong aja pendapatan bunga bank. Logikanya adalah karena yang namanya rekening koran bulan Desember ya 2021 itu masih belum didapatkan oleh pihak perusahaan. Sekali lagi, rekening koran bulan Desember 2021 itu belum didapatkan oleh pihak perusahaan karena belum terbit, belum dikirim sama bank. Padahal informasi ini itu ada di sini. Tapi karena mereka buru-buru harus tutup buku, jadinya dua komponen ini kelupaan. Nah, inilah kenapa biasanya kita menemukan penyesuaian dari transaksi beban administrasi bank sama pendapatan jasa bunga. Jadi di rekening koran itu ada dua transaksi ini ya, beban sama pendapatan, tapi di catatan perusahaan itu tidak ditemukan.
sehingga harus dilakukan adjustment. Itu ya logikanya ya. Karena rekening korannya belum muncul, ya, jadinya nggak tahu beban administrasinya berapa, pendapatan jasa gironya berapa. Ini yang dulu ya terjadi. Tapi kalau sekarang sudah jarang ya. Sudah jarang karena kita sudah punya internet banking ya. Jadi kalau di internet banking kita sudah bisa tahu besoknya. Oh, pendapatan jasa giro saya sekian ya. Oh, ternyata beban administrasi saya sekian. Oke, ada pertanyaan terkait ini dulu. Rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank, silakan. Oke, nggak ada, saya lanjut ya. Oke, ini itunya ya apa? Audit objektifnya ya. Ini asersinya ya, detail tie-in. Pasti detail tie-in ya, karena membandingkan dua dokumen tadi itu ya, yang saya masukkan. Membandingkan dua dokumen, harusnya sama. Existence, completeness, accuracy, ya. Lalu cut off. Ini adalah audit, tujuan audit ya, asersi audit untuk test of detail balance ya, untuk general cash ya, general cash. Oke. Nah, sekarang mari kita masuk ke ini. Tiga hal yang penting, tiga hal prosedur penting pada saat kita melakukan audit cash in the bank ya. Jadi apa? Rekening bank. Itu ngauditnya apa yang perlu diperhatikan. Nah, mari kita lihat prosedur utama kalau kita ngaudit ya rekening bank ya, cash in bank. Itu pasti kirim konfirmasi. 100% harus kirim maupun berapapun banknya. Ada 20 bank kirim semua. Harus dilakukan tanpa terkecuali. Karena di dalam konfirmasi bank ini akan menunjukkan angka saldo yang seharusnya berapa. Harusnya sih sama kalau nggak ada masalah di rekonsiliasinya. Ya. Ya, walaupun secara audit standar itu nggak perlu harus melakukan konfirmasi bank, tapi biasanya kita pasti melakukan konfirmasi bank. Audit standar itu nggak mesti harus melakukan konfirmasi bank, tapi kita biasanya tetap melakukan wajib konfirmasi bank karena kalau kita punya dokumen ini aja ya, itu sudah jadi bukti audit yang sangat kuat sekali. Ya, jadi biasanya kita pasti kirim konfirmasi bank. Karena di sini selain saldo rekening bank, mereka juga akan menampilkan yang lain-lainnya kayak deposito lah, apalah ya, termasuk pinjaman, ya kredit itu muncul semua di konfirmasi bank. Nah, ini adalah contoh bentuk dari konfirmasi bank. Ini coba saya besarin ya. Nah, ini ya, kan bisa lihat. Nah, ini adalah nama klien ya, nama yang punya rekening bank, ini banknya ya. Ini tahun buku periode konfirmasinya per 31 Desember 2016 ya. Terus ini adalah isinya. Nah, kalian bisa lihat di sini. Ini adalah isinya. Ini adalah saldo rekening banknya ya, jadi general account-nya. Ini nomor buku tabungannya ya, nomor buku tabungannya. Nah, kalau di luar negeri ya itu beda sama Indonesia. Kalau di luar negeri yang negara maju khususnya, mereka itu kalau kalian nabung di bank itu nggak ada bunga. Ya, jadi kalau kalian nabung di bank, bunga tabungannya itu 0%. Ya, saya waktu di luar negeri juga gitu, buka tabungan bank, kok nggak ada pendapatan bunga ya? Ya karena interest rate-nya 0% ternyata. Bahkan depositonya, nah kalau kalian lihat ini ya, ini deposito. Ini sebelum pandemi ya. Depositonya itu ya di bawah 5%. Padahal kalau kita dulu ya, sebelum pandemi, bahkan ada bank yang depositonya 10% ya. Rata-rata dulu 6% ya sebelum pandemi ya, 6%, 7% ya. 5-6%. Tapi kalau di negara maju, biasanya bunga depositonya itu rendah. Nah, jadi ini adalah contoh dokumen dokumen konfirmasi bank ya.
selain cuman ngasih tahu saldo rekening banknya, mereka juga kasih tahu yang lain-lain. Salah satunya kayak deposito, ya. Nih, ini adalah deposito umum, ya. Ini untuk security, untuk agreement dan lain-lain. Ya, ini nominalnya, ini jatuh temponya, ya. Ini adalah suku bunganya per tahun ya pasti per tahun. Nah kayak gitu. Kalau misalnya ada pinjaman, ya muncul di sini ya kartu kredit muncul di sini. Loan ya, loan. Oke, kayak gini aja ya. Ini adalah tampilannya rekening konfirmasi bank. Terus ditandatangan sama ya. Oke, itu adalah tampilan dari rekening konfirmasi bank ya, bukan rekening konfirmasi bank. Oke, saya lanjut. Nah, berikutnya adalah penilaian atas cut off. Nah, penting ya cut off ya, pasti ya. Kebanyakan kalau mau memastikan saldo, kita juga biasanya pasti melakukan prosedur cut off. Jadi akhir tahun ya bulan Desember ke Januari tahun depan, biasanya gitu. A cut off bank statement is a partial period bank statement along with related document provided by bank directly to CPA Firm's office. Jadi dokumen cut off bank itu akan dikirim ke kantor KAP secara langsung. Cut off bank statement. Jadi salah satu jasa bank, mereka tuh menerbitkan laporan cut off. Cut off itu berarti antara akhir tahun, tutup buku, dan awal tahun depan. Mereka tuh menampilkan transaksi cut off-nya ya. Jadi anggap aja kalau ini 31 Desember ya. Nah, laporan cut off-nya itu ya di periode ini biasanya. Ya, periode Desember, yang ini Januari. Jadi akhir-akhir sama awal-awal itu mereka tampilkan secara rinci, dikirim ke KAP untuk ya dicek gitu. Nah, jadinya auditor bisa melakukan verifikasi atas bank rekonsiliasinya klien gitu ya. Nah, cut off ini langsung didapat dari bank. Jadi bisa dibilang bukti dokumen ini sangat amat bisa diandalkan, highly reliable ya. Tapi di Indonesia jarang, cut off bank statement jarang. Oke, nah selain itu, ya selain bank konfirmasi, cut off bank statement, ada yang namanya bank rekonsiliasi. Dan ini biasanya dilakukan. Ya, jadi kalian tugasnya ini melakukan verifikasi. Ya, kalau kita ngomong verifikasi, biasanya kita verifikasi angka, apakah sudah akurat. Ya. Selain itu, kita juga menelusuri saldo ya dari bank konfirmasi ya dengan ya rekening orang. Terus kita juga melakukan cek ya bank cut off statement dengan list of outstanding check. Terus kita juga melakukan investigasi atas cek-cek yang signifikan, biasanya yang nilainya nominalnya besar-besar di dalam outstanding list ya. Yang belum dicairkan. Terus kita juga melakukan penelusuran atas deposit in transit. Jadi yang satunya ini apa? Ini outstanding check, yang ini deposit in transit. Ya, selain itu ada item lain-lain ya yang harus direkonsiliasi. Oke, sampai sini ada pertanyaan terkait 3 prosedur yang perlu diperhatikan oleh auditor. Kalau di Indonesia, kita biasanya melakukan 1 dan 3. Yang 2 ini enggak. Ya, yang 2 ini enggak. Cukup 1 dan 3 biasanya. Tapi yang paling utama ini, konfirmasi bank, pasti. Ada pertanyaan, silakan. Enggak, saya lanjut ya. Ini saya skip aja, sama. Oke, nah sekarang mari kita lanjut ke yang keempat, yaitu gimana kalau kita memperpanjang pengujian audit kita, ya audit tesnya diperpanjang. Kalau kita nemu kira-kira ada suatu transaksi yang ada potensi kecurangan dan material. Nah, gimana caranya kita melakukan kayak audit tambahan? Ya, kita melakukan audit tambahan kalau ternyata ada kemungkinan fraud. Oke. Pertama, yang paling gampang adalah kalau kita melakukan tes kontrol, terus ternyata internal kontrolnya mereka itu jelek. Ya. Kalau misalnya internal kontrolnya itu jelek, biasanya punya banyak celah untuk melakukan kecurangan. Ya, kayak tadi,
ada uang pelunasan tunai ditilep sendiri, ya, terus ada double pembayaran 2 kali pada satu invoice yang sama, ya. Itu terjadi biasanya karena internal kontrolnya jelek, nggak memadai, inadequate. Nah, gara-gara ini kita harus melakukan kayak audit yang lebih, ya, lebih pada akun ini karena ada kemungkinan salah satu kecurangan yang material. Nah, pertama paling gampang extended test of bank reconciliation. Nah, kalau biasanya kita bank rekonsiliasi itu Desember aja. Nah, ini kita melakukannya mulai dari November. Jadi November dan Desembernya diperiksa. Capek, tapi ya mau gimana lagi karena ada kemungkinan yang dilakukan kecurangan. Jadi periode rekonsiliasinya ditambah kayak gitu ya. Yang berikutnya, kita harus cek semua pembayaran yang atau penerimaan berupa cek yang di cancel, dibatalkan, ya. Jadi kadang kita kan menerbitkan cek, tapi ternyata mungkin biasanya nggak sesuai. Nah, ini biasanya dibuang ceknya atau dia dibatalkan, terus terbitin cek yang baru, ya kayak gitu. Ini perlu diperiksa, jangan-jangan cek ini ternyata dicairkan sehingga memotong saldonya perusahaan, bisa jadi. Tapi kalau kayak gitu biasanya akan tampak di rekening koran, ya, bank statement rekening koran. Oke, jadi kita juga cek dari penjurnalannya. Kira-kira ada nggak transaksi yang terkait cek ini, ya, terkait cek yang dibatalkan ini. Nah, jangan-jangan ternyata memang nggak dicatat, tapi ternyata dicairkan sehingga tampak di rekening koran, ya, kayak gitu, hati-hati. Terus kita melakukan penelusuran atas item-item yang tidak unclear, ya, yang belum selesai, ya, belum selesai. Jadi kayak kita punya utang tapi kita belum bayar, ya, jadi transaksi hutang itu belum selesai. Ada piutang tapi kok nggak dilunas-lunasi, ya, itu harus kita cek. Jangan-jangan sudah dilunasi tapi nggak dicatat. Nah, kayak gitu ya. Jadi item transaksi-transaksi yang belum selesai, unclear. Ya, unclear. Kita bisa cek di bulan November, di bulan Desember, ya, dengan rekonsiliasinya. Jangan-jangan ternyata ini sudah dilunasi tapi belum dicatat, ya, kayak gitu. Hati-hati. Jadi tampak di rekening orang tapi sama catatan perusahaan nggak ada. Hati-hati, ya. Sekali lagi hati-hati. Bank rekonsiliasi. Verifikasi semua item rekonsiliasi, ya, yang mewakili item di bulan November dan Desember yang belum dicairkan oleh bank, ya. Yang kalau yang ini belum dicairkan oleh pihak bank. Nah, itu hati-hati. Jadi kita akan menemukan ini, ya, misalnya kayak gini. Nah, ini kan kalian lihat, ya, nilainya kan besar, ya, 100.000 ini catatan perusahaan. Sedangkan catatan bank 32.000. Jangan-jangan, ya, ini hal-hal yang selisih yang besar ini, jangan-jangan di antara ini itu ada kecurangan, ya. Jadi ada potensi kecurangan dari selisih ini. Nah, ini yang perlu ditelusuri, ini yang dimaksud. Jadi mungkin aja ada kecurangan terjadi antara angka ini, ya, transaksi-transaksi ini. Nah, itu harus ditelusuri. Ya, itu adalah pengujian yang tambahan, ya, atas rekonsiliasi bank jika ternyata ada potensi terjadinya kecurangan. Oke, itu rekonsiliasi kas. Nah, kalau yang ini proof of cash. Nah, proof of cash ini perlu dilakukan juga. Jadi kita harus meyakinkan kalau cash ini tuh sekian loh. Nah, proof-nya itu bagaimana, ya? Ditunjukkan dengan gimana. Nah, jadi jika klien itu punya pengendalian internalnya itu lemah, ya, auditor harus mempersiapkan proof of cash to determine the following. Jadi kita harus kayak menerbitkan suatu kayak laporan lah, ya. Laporan kalau kasnya ini kondisinya gini loh, ya. Nah, isi dari laporan itu apa? Jadi kayak memberikan pernyataan. Oh, kalau semua penerimaan kas itu sudah dicatat, ya, seluruh penerimaan kas yang dicatat, ya, di jurnal itu memang sudah dideposit di bank, memang sudah tampak di bank, ya.
Terus all deposit in the bank ya dicatat di semua transaksi di rekening koran itu memang sudah dicatat di perusahaan. Terus semua pengeluaran kas yang dicatat memang dibayarkan oleh bank. Semua nominal yang dibayarkan oleh bank memang sudah dicatat sama perusahaan. Jadi ini tentang penerimaan, yang atas ini gampangannya penerimaan kas, yang satunya pengeluaran kas. Jadi semacam pernyataan ya, kalau kasnya ini baik-baik saja karena ini semua penerimaan sudah dideposit ya. Semua yang dideposit sudah tercatat. Semua yang dikeluarkan sudah dibayarkan sama bank. Semua yang dibayarkan bank sudah dicatat. Ya, kayak gitu. Jadi kayak mengeluarkan kayak ya pernyataan ya untuk kalau kasnya ini baik-baik saja. Ya kecuali kalau ketemu beneran kecurangan, ya itu beda. Oke. Nah, di sini saya mau ngasih tahu kalau di praktek akuntansi itu ada yang namanya kiting sama lapping, ya. Kiting sama lapping ini penggelapan ya, embezzlers ya, orang yang menggelapkan biasanya mengcover ya pencurian uangnya dengan metode namanya kiting. Ya, jadi ya orang-orang yang korupsi ya, itu biasanya melakukan penggelapan pencurian uang dengan metode kiting. Jadi gampangannya ini, this involves transferring money from one bank to another and incorrectly recording the transaction. Jadi kalau ada uang nominal dibayarkan ke bank ya, tapi ternyata dicatatnya, di recordnya itu enggak sesuai dengan uang ini ya. Jadi ini uang, anggapannya uangnya 100, tapi yang direcord cuma 80. Nah, ini adalah metodenya kiting namanya. Jadi dia mempermainkan catatannya, tidak mencatat yang seharusnya. Ini nama metodenya kiting. Nah, ini yang paling banyak dilakukan oleh ya praktek-praktek penggelapan itu ya. Ya, to test for kiting as well as unintentional error in recorded interbank transfer. Auditors list all interbank transfer near the balance sheet and trace to the accounting records for proper recording. Jadi gini, gampangannya gini, saya kasih ilustrasi yang ini. Nah ini ya, interbank itu berarti kayak gini, antar bank, bank satu ke bank yang satu. Kalau di sini uang yang benar-benar keluar itu 100, ya harusnya di sini juga dicatatnya 100. Tapi kalau kiting biasanya ya yang keluar 100 tapi ternyata yang dicatat 80. Nah, kayak gitu contohnya. Nah, ini metode kiting nggak benar ya, pencurian uang antar bank ya. Soalnya kan pasti kan kita mentransfer ke bank utama lah. Kita kan pasti ada transaksi transfer ke bank utama. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Jangan-jangan ada kiting. Nah, itu. Nah, ini jangan-jangan ada kiting ya. Lalu berikutnya ada juga yang namanya lapping ya. Lapping ini berarti justru kebalikannya. Kita itu menunda pencatatannya. Nah, ini juga sering digunakan ini. Jadi uangnya dipakai sama orang itu dulu, baru nanti dicatat. Ini hati-hati ya. Delaying the recording of cash receipt for personal use. Ya. Borrow or even taken. In simple, lapping is a way of embezzling cash by postponing the recording of cash receipt. Ya, gampangannya tanggal 29 Desember. Ya, perusahaan terima $1.000 misalnya, $1.000. Ternyata $1.000 ini dipakai sama orang, ya ditilep dulu ya, dimasuk ke kantongnya dia. Nanti pada saat tanggal 5 Januari, gitu ya. Nah, orang ini nanti baru mencatatnya di laporan keuangan nilainya 1.000. Ya. Jadi orang ini anggapannya kayak baru mencatatnya tanggal 5, padahal ini harusnya dicatat tanggal 29. Nah, sebelum 5 Januari uang ini dipakai. Ya, dipakai dulu. Ini juga yang sering terjadi ya, penggelapan. Ini hati-hati ya, jangan sampai kalian juga secara tidak sengaja melakukan ini, hati-hati.
hati-hati. Karena ini praktek yang mungkin orang merasa ini legal, tapi sebenarnya enggak. Gampangannya gini, saya kasih tahu yang biasa terjadi. Ada kasir, ya. Nah, kasir ini kan punya dompet sendiri ya. Nah, kasir ini terima uang. Tapi uang ini nggak masuk ke sini dulu. Nggak masuk ke dompet perusahaan, tapi masuk ke kasirnya sendiri. Sama kasirnya, ya, uang ini itu metode paling gampang itu didepositokan. Nanti ya pada saat jatuh tempo deposito, uang ini baru masuk ke rekening banknya perusahaan. Nah, kasirnya dapat apa? Kasirnya dapat bunga. Jadi dia nilai bunganya. Baru nanti dimasukkan ke dompet perusahaan. Nah, ini hati-hati, ini termasuk lapping, ya. Hati-hati ya. Ini praktek yang paling sering dilakukan. Mereka mencicip uang orang dari bunganya. Ya, ini juga mungkin salah satu ya kenapa haram ya. Mereka merasa pakainya jangan bunga, saya nggak mau mengakui pendapatan bunga, haram. Pakai bagi hasil aja. Ya karena kayak gini salah satunya. Ya, kalian bisa tahu ya logikanya ya. Dicicip dulu, nanti dikembalikan. Ini hati-hati. Jangan sampai kalian melakukan ini ya. Ini dosa. Oke. Sampai sini dulu, ada pertanyaan? Kiting, lapping. Ya, kiting, lapping. Kiting ya, transfer tapi dicatatnya salah. Lapping, catatnya ditunda. Oke, saya lanjut ya. Ini proof of cash-nya ya. Ini contoh dokumen proof of cash yang menandakan bahwa semua laporan memang sudah dicatat sesuai yang terjadi ya. Kalau terima ya dicatat sekian, kalau pembayar ya dicatat sekian. Jadi ini kayak kertas kerjanya yang menunjukkan kalau saldonya itu ya saldo rekonsiliasinya itu ya baik-baik saja. Ini ya, yang atas ini catatan perusahaan, yang bawah ini rekening koran. Ya, yang ini sama seperti yang tadi yang saya tunjukkan. Ini kan nilainya. Oke. Yang penting itu ini loh, kerjanya auditor ini loh. Ya, saya mau kasih tahu, kerjaannya auditor itu loh, ngasih angka 1, ngasih angka 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah pekerjaan auditor. Pekerjaannya apa ini? Oh, sudah cocok dengan saldo per 30 Juni. Oh, ternyata detailnya memang sudah ditelusuri ke rekening koran. Outstanding check-nya juga sudah dicek. Semua pendapatannya juga sudah, depositnya juga ya. Terus sudah ditelusuri di pencatatan jurnalnya. Nah, kayak gitu. Oke. Saya lanjut. Nah, ini yang terakhir ya, design audit test of financial instrument. Nah, financial instrument ya kayak saham, deposito, obligasi atau hedging dan lain-lain. Instrumen keuangan lainnya. Secara audit itu sama metodologinya, sama pasti ya. Kita identifikasi resiko bisnis, kita tentukan performance materiality, kita nilai resiko bawaan, kita nilai resiko kontrolnya, kita buat TOC, STOT, kita melakukan analytical prosedur, baru terakhirnya TDB, cek saldo, ya, test of detail balance atas financial instrumennya. Ya. Oke. Nah, ini ya, jadi ini cuma penjelasannya aja. Klien bisnis. Nah, yang perlu ditekankan di sini adalah ketika kita untuk financial instrument ini, ketika cek klien bisnis risk-nya, itu setiap perusahaan beda, ya. Yang mau saya kasih tahu adalah tidak semua perusahaan itu punya financial instrument. Karena biasanya yang paling penting kan minimal adalah rekening bank yang biasanya digunakan untuk operasi sama gaji. Ya, itu aja yang paling penting ya.
ya dikit-dikit kadang ada deposito, tapi ya nggak banyak ya. Tapi ya cuman itu aja. Tapi kayak pembelian investasi saham, pembelian saham, obligasi jarang dilakukan. Nah, biasanya semakin banyak instrumen keuangan itu semakin beresiko. Ya, seperti kata investasi ya, high risk, high return. Nah, kalau mereka melakukan banyak instrumen keuangan, ya semakin banyak resiko yang mungkin bisa timbul. Nah, jadi setiap perusahaan beda resikonya. Ada yang agresif, ada juga yang enggak, ya tergantung agresifnya. Oke. Lalu pada saat melakukan ini fase berikutnya, melakukan menentukan performance materiality sama risiko bawaan. Nah, yang perlu diperhatikan itu ini. Aktivitas investasi apa yang dilakukan oleh mereka. Nah, jadi investasi apa saja. Seperti yang tadi saya bilang, semakin banyak instrumen keuangannya, ya resikonya itu juga semakin beragam. Nah, jadi ya hati-hati. Kalau sedikit investasinya, aktivitas investasi, ya berarti resiko bawaannya ya kecil, performance materiality-nya ya nggak usah besar-besar, nah kayak gitu ya. Tapi kalau semakin resiko ya ini semakin tinggi ya, semakin banyak semakin tinggi, semakin kompleks ya instrumen keuangannya semakin beresiko. Jadi complexity. Terus juga memahami bagaimana pengalaman investasi dari perusahaan itu. Jadi tidak semua orang, tidak semua perusahaan itu jago investasi. Ketika mereka investasi terus gagal, terus mau investasi gagal, ya kalau mereka mau investasi lagi ya mereka biasanya masih gagal lagi. Nah, kalau mereka punya pengalaman ya sebelumnya, prior experience itu adalah pengalaman sebelumnya itu jelek terkait investasi, ya resikonya tinggi. Apakah external factor such credit risk impact the relevant assertion? Jadi ada external factor kayak misalnya pandemi gini, ya kan jadinya bunga deposito turun gitu ya. Terus mungkin nanti ada saatnya ternyata resiko bunga pinjam uangnya jadi tinggi gitu ya. Kayak yang kemarin-kemarin kan kasus-kasus pinjol ya, pinjam online kan semakin banyak kan. Nah, itu kan kredit resikonya kan tinggi banget. Nah, itu hati-hati. Oke. Nah, itu adalah ini urutannya. Lalu berikutnya terkait resiko pengendalian ya. Ini kita ngomong urutannya. Nah, kalau untuk financial instrument, resiko pengendaliannya kita harus menilai resiko pengendalian internalnya terkait ini. Inisiasi. Jadi di dalam perusahaan itu siapa saja pihak yang bisa melakukan investasi, melakukan inisiasi untuk melakukan investasi. Apakah hanya pemilik perusahaan atau mungkin manajer-manajernya juga bisa atau mungkin bagaimana? Karena ya semakin sedikit orang yang melakukan inisiasi, semakin rendah resikonya karena dikontrol oleh orang itu. Otorisasi juga penting. Siapa aja yang menyetujui adanya investasi ini? Siapa saja? Semakin banyak yang kontrolnya, ya semakin kuat ya kontrolnya sehingga risikonya rendah. Tahap prosesnya bagaimana ya untuk mengeksekusi investasi tersebut? Bagaimana pengukuran nilai wajar investasi itu penting. Soalnya kalau yang namanya financial instrument itu selalu gerak. Gampangannya saham. Saham tiap hari gerak. Ya, tiap hari gerak dari jam 9 sampai jam 4, setengah 4 itu gerak terus. Nah, jadi kan setiap hari pasti pada tutup buku nilai wajarnya harus disesuaikan. Ya kayak gitu. Jadi bagaimana penilaian nilai wajarnya dia? Ya kalau memadai ya berarti resikonya rendah. Terus bagaimana pengungkapannya di laporan keuangan? Ya, itu penting. Ya kalau ini tahap ini itu kuat, berarti ya resiko pengendaliannya ya rendah.
Terus kalau ini memadai, berarti ya risiko pengendaliannya rendah, ya, karena kontrolnya kuat. Oke, nah pihak manajemen, ya, pihak manajemen sendiri perusahaan, ya, yang menjalankan perusahaan itu harus ini punya strategi investasi, ya, punya strategi investasi. Ya, kalau nggak punya asal investasi itu namanya bisa jadi judi, ya, judi. Nah itu hati-hati. Mereka harus punya strategi, punya apa ya, kesadaran, awareness atas resiko-resiko investasi yang mereka lakukan. Prosedur in place to properly classify financial instrument. Nah ini juga kalau kalian belajar akuntansi keuangan, kalau kita investasi, ya, misalnya saham, itu kan tergantung, ya. Ada yang bentuk investasinya memang buat trading, ada yang bentuk investasinya available for sale, ada yang bentuk investasinya held to maturity. Nah, ini harus bisa diklasifikasikan karena beda klasifikasi bisa beda masuk kategori akun, bisa jangka pendek, bisa jangka panjang. Dan tentu saja risikonya beda-beda. Ini harus tahu mereka. Ini financial instrument masuk di kategori mana, ya? Oke. Prosedur in place to initiate and record transaction. Jadi mereka punya nggak semacam SOP atau prosedur dalam hal melakukan inisiasi dan juga pencatatannya. Mereka paham nggak sih cara mengeksekusi sama mencatat transaksinya? Ya, karena ada instrumen keuangan yang harus dicatat secara berkala. Ya, gara-gara ini, ya, fair value measurement. Strong internal controls over determining the fair value estimation. Nah, ini juga penting, ya, karena terkait dengan nilai wajar. Sangat penting. Instrumen keuangan tuh semuanya tergantung kayak biasanya, ya, banyak perusahaan itu yang nggak tahu cara ngukur nilai wajar. Banyak, ya, banyak. Nah, ini perlu diperhatikan apakah sudah benar cara estimasi mereka mencatat nilai wajar, mengakui nilai wajar. Itu penting, penting sekali nilai wajar. Makanya kalau kalian akuntansi keuangan itu ada chapter sendiri untuk, ya, menghitung nilai wajar, ya. Ya, present value, ya, future value. Oke. Berikutnya TOC sama STOT, ya ini sih gampang, ya. Kalau kita ngomong instrumen keuangan berarti investasi. Kalau suatu orang atau perusahaan itu mau melakukan investasi di Indonesia, mereka itu pasti harus melalui suatu lembaga keuangan. Nah, kalau sudah melalui suatu lembaga keuangan, berarti kita bisa dapat report, laporan dari lembaga keuangan tersebut. Nah, itu yang dicek sama auditor. Apakah yang ada di report tersebut itu sudah dicatat sama pihak perusahaan? Ya, gampangannya kayak rekening koran lah, ya. Apakah yang di rekening koran itu sudah dicatat sama pihak perusahaan? Ya, tapi bukan rekening koran, soalnya bukan bank, ya, tapi lembaga keuangan. Statement and brokers advice namanya. Ya, macam-macam. Terus analytical procedure ini jarang, biasanya nggak dilakukan karena hampir percuma, ya. Karena nilainya setiap tahun itu beda-beda, ya, berfluktuasi terus, ya, naik turun tergantung banyak hal. Jadi percuma melakukan analytical procedure. Biasanya nggak dilakukan. Nah, kalau test of detail balance biasanya, ya, kita tinggal kirim konfirmasi ke pihak lembaga keuangan itu, terus kita sesuaikan aja. Cek, diverifikasi sudah sama atau enggak. Selesai. Gampang, ya. Jadi financial instrument karena ada lembaga keuangan yang menaungi untuk transaksi itu, kita bisa minta reportnya ke mereka. Ya, karena mereka adalah pihak ketiga, ya. Nah, kan dokumen dari pihak ketiga kan reliable, ya, bisa diandalkan. Jadinya enak. Tapi yang penting adalah ini, ya, pada saat pencatatan apakah fair value-nya sudah benar atau enggak. Biasanya ini yang paling jadi masalah itu ini. Sama mereka paham nggak sih cara pencatatannya? Nah, kayak gitu. Ini yang paling biasanya ditemukan, ya. Ngukur fair value-nya salah, catatnya salah. Karena nggak ngerti instrumen keuangannya gimana. Kayak gitu. Itu terkait instrumen keuangan. Oke? Nah, sampai sini apa? Ada pertanyaan? Karena materinya sudah selesai. Atas ini, ya, audit cash and financial instrument.
Silakan jika ada pertanyaan. Maaf Pak, masih nge-mute. Oh ya, sorry. Saya mau kasih tahu, jangan lupa kerja tugas ya. Ngingetin karena nanti libur panjang kan, takutnya libur panjang tuh sekalian lupa ya, buyar ya. Karena nilai tugas ini yang pastinya bisa membantu nilai akhir kalian ya, karena kesempatan tugasnya banyak. Jadi tolong kerjakan semua supaya bisa dapat nilai terbaik. Oke. Ya, kalau tidak ada, saya bisa akhiri ya pertemuan kita. Saya minta tolong ditutup doa oleh Ingrid ya, minta tolong. Ada ya? Ya. Iya, ada Pak. Ya baik, Pak Sofyan dan teman-teman sekalian, doakan saya pimpin secara Katolik, yang lain dapat menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah memberkati dari pagi hingga sampai siang hari ini ya Tuhan. Dan terima kasih juga Tuhan, Engkau telah memberkati selama proses kami dari awal sampai akhir ini. Dan terima kasih juga ya Tuhan, Engkau telah membimbing kami selama dalam pelajaran tadi. Kami juga mau berdoa ya Tuhan buat Pak Sofyan yang sudah mengajarkan kami dengan baik dan membimbing kami dalam mata kuliah pengauditan 2 kali ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Semoga semuanya dapat berjalan dengan lancar. Doa yang tidak sempurna ini kami sampaikan kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, thank you Ingrid. Oke, jadi sekian ya. Jangan lupa kerja tugasnya sekali lagi ya, dan juga ya nikmati liburan sebelum ujian ya. Jadi nikmati liburan Lebaran ini dengan baik. Oke? Oke, begini saja. Terima kasih dan selamat sore ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih.